adat mami Sriadi. Asal nanti nangan sayang. Udah dibaptis segala macam. Jadi ada rasa gejolak lah di hati gitu. Untuk mengatasi gejolak itu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah kita muslim, ibu kita muslimah, kita hampir tidak punya tantangan dalam mempertahankan iman. Pernahkah kita merasakan seperti yang dirasakan oleh Ammar bin Yasir, penyiksaan dan seterusnya? Bagaimana kita bisa menyelamatkan saudara kita, mu'allab, terasing, tidak punya tempat tinggal, tidak punya tempat bernaung? Alhamdulillah ada namanya Yayasan Baitul Mal Saudara Seiman. Mari kita support wakaf pembebasan gedung Baitul Mal Saudara Seiman. Pembebasan tanah, nanti ada gedungnya, tempat ngaji, tempat mereka konsultasi agama, tempat mengkoordinir supaya jangan setelah bersyahadat lalu kita melupakan mereka. Maka mari kita support melalui Bank Syariah Indonesia. Atas nama DPD Saudara Seiman. Catat nomornya baik-baik, 44 54 54 4458. Sekali lagi 44 54 54 4458. Ma'akal tafa'abnaita, uang yang kita belikan makanan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, diberikan kepakaian lapuk. Wa masasodak tafa'amdaita, yang kita sedekahkan, itulah bekal kita untuk hari esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita kembali mendapatkan kabar gembira. Insyaallah akan kembali bersyahadat, akan kembali ke fitrahnya saudara kita. Kita izin dulu kita baca biodata singkat daripada saudara kita ini. Nama Bang Sriadi ya. Tempat tanggal lahirnya Nanga Ensayak 19 Juli 1996 ya. Agama Sunni Katolik, mahasiswa, alamatnya di Nanga Ensayak RT 3 RW 1 Karangbetung Nanga Mahap Kabupaten Sekadau. Nah, kita sama-sama menyaksikan di sini ya, dan saksi, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi utama. Kita sama-sama bersyahadat, ikutin saya ya. Bismillahi Ar-Rahman Ar-Rahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Saya bersaksi dalam keadaan sadar bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi dalam keadaan sadar bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Takbir. Oke, ini nanti depannya abang, tadi lupa saya ngasih arahan. Kita ini ngobrol-ngobrol santai. Ya, Bang. Mau nanya-nanya sedikit. Sebelum masuk Islam, dulu pandangan abang terhadap agama Islam seperti apa? Dulu sih sebenarnya agak gimana ya? Sebenarnya tuh kebanyakan stigma sih dari masyarakat tuh mayoritasnya lah di kampung gitu kan. Islam tuh kayak gini-gini gitu. Tapi kan jadi kayak takut gitu sebenarnya. Takut? Ya setelah itu kan kita kenal banyak kawan Islam nih pas kuliah kan, pas merantau itulah punya kawan Islam, baru itu tuh nyadar enggak seburuk yang orang bilang gitu misalnya. Oh, berarti memang framingnya Islam ini keras. Ya.
bahkan ada yang bilang teroris lah, ya kan? Iya. Nah, jadi takut nih dekat-dekat dengan Islam. Tapi ternyata ketika udah punya teman Islam, Ya rata-rata teman tuh banyak yang Islam sama kuliah kan, jadi ya, kita tuh jadi tahu gitu. oke. Jadi ternyata framing yang sebelum-sebelumnya itu terbantahkan Ya. dengan adanya teman Islam yang ya bisa dikatakan mereka ternyata humble, ternyata enak diajak diskusi, bahkan nggak ada kasar-kasarnya kan? Ya. Nah itu, Insya Allah luar biasa. Tapi setelah masuk agama Islam ini, tapi sebelum abang jauh masuk agama Islam ini, kapan mulai tertarik untuk masuk agama Islam? Tertarik sih semenjak saya kenal seorangnya. Jadi kan Oke. ada keinginan mau masuk, tapi kita kan masih belum tahu, belum memahami lah gitu. Mm-mm. Awal-awal itu kan kita agama sebelumnya udah udah dibaptis segala macam, jadi ada rasa gejolak lah di hati gitu. Ah, untuk mengatasi gejolak itu gimana? Sampai yakin akhirnya, udahlah masih Islam aja gitu. Bukan yang proses yang pendek sih, udah berapa tahun nih kan mikir terus, belajar, lihat yang malap-malap tuh di YouTube kan banyak. Mm-mm. Saya juga sering lihat debat-debat gitu. Nah, debatnya tuh nggak ada yang terjawab mana benar mana itu gitu. Jadi itulah masih ragu-ragu Masih sekarang. ragu-ragu. Sampai akhirnya yakin. Sampai akhirnya yakin tuh sebenarnya udah mau menyerah sama ini semua keadaan itu, Mm-mm. nggak mau lagi lanjut, tapi tiba-tiba orang tua tuh ngasih jalan gitu. Orang tua kasih jalan. Ya ngasih, sebenarnya kan awal-awalnya orang tua nggak setuju nih kalau kita nih ada kawan dekat sama Ya, itulah, yang Muslim ya. ya Oke. nggak setuju. Nah kita yang berusaha gitu, udah kita mau menyerah, orang tua akhirnya mau mengizinkan gitu, ngasih Akhirnya jalan, mengizinkan. merestui kalau kamu benar-benar niat, mama bapak tidak melarang kamu gitu mau masuk ini gitu. Masuk agama Islam. Ya, Oke. Berarti memang tidak ada konflik juga dengan orang ya, tua kan? nggak ada. Masya Allah, luar biasa. Berarti memang hidayah ini kan macam-macam memang ya. Hidayah ini bisa jadi wasilahnya mimpi, ya kan? Bisa jadi lembut hatinya karena pergaulan. Dan akhirnya ada juga yang kebanyakan menikah, ternyata dia yakin ternyata agama Islam yang selama ini yang dia pandang framingnya buruk segala macam, lewat pasangan, oh iya ternyata Islam ini tidak seburuk apa yang kita kira ya. Dan Insya Allah luar biasa lah kisah abang. Akhirnya udah masuk agama Islam, apa perasaan? Perasaannya sih sekarang senang sih, tapi masih itu hampir beraduk sekarang. Tapi tadi udah izin sama orang tua? Udah. Udah. Sebelumnya emang udah izin dari orang tua kan. Insya Allah. Alhamdulillah ini udah masuk agama baru. Sebenarnya nggak ada agama baru sih. Islam itu ketika lahir, bayi itu fitrah. Fitrah yang baik-baik. Sedangkan agama Islam itu kan orang-orang yang betul-betul murni, fitrahnya itu yang baik-baik. Sebenarnya udah Islam dari kecil. Cuman memang ya kita tidak bisa pungkiri setiap agama itu ada ketika kita udah lahir kan. Banyak agama. Nah kita juga nggak bisa milih kan agama Kita yang kan ikut udah dari benar-benar Allah Allah SWT, tentukan ya. kan. Ya itulah usaha kita hidayah itu tadi. Nah, alhamdulillah. Makasih. Ini Bang siapa namanya tadi? Bang Suryadi, Bang Sriadi ini sukunya apa ya? suku Dayak. Daya apa, Bang? Daya kalau di kampus sih sebutnya Daya Entuka ya. Tukai. Entuka. Oh, Tuka. Ya, Itu bahasa yang modelnya gimana? jauh sekali sama Dayak-Dayak. Kebanyakan di sini kan Dayak Ahe, Dayak Kenayan itu Kalau kan. saya Daya Banyuke. Saya tuh beda Oh, gimana ya? ini bahasanya ini kali. Jauh bedanya sama bahasa Dayak yang lain. Oh, siap. Boleh lah. Perkenalkan nama, tempat tanggal lahir, agama sebelum bagi bahasa Dayak yang abang. Saya penasaran dengan bahasanya. Soalnya harus ada lawannya sih. Nah, kita bisa nih lawan saya agak Banyuke soalnya. Nama aja lah. Biasa kalau nama tuh Odat namanya Suryadi. Asal nanti nangan sayang. Nangan sayang. Oh, kurang lebih kayak gitulah bahasanya. Insya Allah. Alhamdulillah. Ini Bang Sriadi, framing Islam ini
kebanyakan orang ketika orang Dayak masuk agama Islam itu sebutannya Melayu, betul nggak? Ya, betul. Nah, makanya kita sebagai orang Dayak ini, karena saya mualaf juga, saya 2020 masuk Islam. Iya. Nah, jadi saya mau menunjukkan bahwa orang Dayak itu ya suku ya tetap Dayak gitu. Kalau agama, iya, agama tuh ada agama Islam. Dan ketika kita pindah, bukan berarti kita masuk Melayu, enggak. Tapi kita tetap Dayak. Sebenarnya suku kan Melayu kan suku sebenarnya kan bukan Iya, suku agama. Melayu. Cuman identik Ya, dengan kalau di mayoritas kampung tuh Islam. itulah Kan? sebutannya Melayu, tapi kan kita tuh taunya itu suku sebenarnya Ya. bukan agama kan. Bahkan Melayu nggak ada yang Kristen kan. Nah, makanya framingnya Melayu itu adalah agama Islam, padahal sebenarnya suku. Ya. Nah, oke. Alhamdulillah teman-teman semuanya, ini channel kita, Ya. Cerita Saudara Seiman. Kita punya akun YouTube juga, isinya mualaf semua lah yang bersyahadat di sini. Nah, jadi memang kita di Yayasan Saudara Seiman, khususnya di Masjid Kapal Munzalan, di bawah Masjid Kapal Munzalan, memang kita itu mau ngasih tahu ke orang-orang bahwa kita itu selain melayani, kita juga memproses beberapa hal kayak inilah surat rekomendasi. Tujuannya apa? Biar nanti memudahkan saudara kita yang mau masuk agama Islam agar dia tidak kebingungan nih. Tepat pelayanan pendidikannya, misalkan abang mau melaksanakan proses ya belajar ya kan, kita udah ada. Terus kalau seandainya abang juga kebingungan mau buat identitas tadinya agama non muslim ke muslim, nah kita fasilitasi. Makanya kalau ada masalah dengan ini surat rekomendasi, kita siap bantu turun tangan ke Dukcapil kan, urusan kenegaraan. Tapi sebelum-sebelumnya belum ada sih masalah, karena memang kita resmi, lembaga resmi yang menangani permasalahan mualaf, khususnya di lembaga Saudara Seiman yang di bawah langsung Masjid Kapal Munzalan. Oke, terima kasih Bang Suryadi. Ini agama Katolik sama dengan saya sebelumnya. Semoga Allah mudahkan ya Bang. Amin. Tepat tanggal 16 ya hari ini ya. Tanggal 16 bulan 1 2024 kita bertambah saudara baru namanya Bang Suryadi. Insya Allah ini perjalanannya panjang juga. Memang kenal dari beberapa orang, terutama lingkungan muslim, akhirnya dekat dengan orang muslim, dan akhirnya memantapkan diri untuk masuk agama Islam. Dan direstui sama orang tua, Masya Allah. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak ayah bunda rahimakumullah. Saya Muhammad Nur Hasan dari Masjid Kapal Munzalan Indonesia. Menyampaikan informasi sekaligus memohon doa dan juga support dari ayah bunda semuanya. Bahwa hari ini Tokya berada di bangunan Yayasan Baitul Mal Saudara Seiman. InsyaAllah teman-teman bergerak untuk mengumpulkan zakat, infak, sedekah dan juga wakaf untuk pembebasan atau pembelian sebuah rumah yang terletak di Tembelan Sampit di Pontianak Timur. Harganya 500 juta dan orang baik yang membersamai gerakan wakaf ini bermurah hati mewakafkan sejumlah 100 juta rupiah. Sehingga kita tinggal mencari sisanya sekitar 400 juta rupiah. Dan ini kita diberikan waktu selama 30 bulan. Dan dengan 1 juta per orang, ya, itu sudah bisa kita menyelesaikan pembebasan rumah yang sudah siap digerakkan untuk dakwah wakaf, terutama untuk pembinaan para mu'alaf di daerah pedalaman, wabil khusus yang ada di Kalimantan Barat. Jadi kita tinggal target 400 orang kali 1 juta, dan itu bisa dicicil selama 30 bulan. Tapi lebih cepat, lebih baik insyaAllah. Usia boleh terputus, pahala wakaf mengalir terus. Usia boleh berakhir, tapi pahala wakaf akan terus mengalir. Bagi abang kakak yang berminat untuk terlibat mensupport pembangunan pembebasan rumah wakaf untuk Yayasan Baitul Mal Saudara Seiman ini, dapat mentransfer ke rekening Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 4454544458 atas nama DPD Saudara Seiman. Sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di Baitul Maqdis. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Allahu Akbar.